Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah ma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, tidak bosan-bosan saya selalu mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia-Nya baik diminta maupun tidak kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk daripada golongan umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita panjatkan, kita ucapkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, sampai pada kajian hadis yang ke-15 kalau tidak salah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sufyan. An Sufyan, diriwayatakan dari Sufyan aman saking wong sami kang ngrungu sapa man min Anas bin Malik saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqulu, ngendika sapa sahabat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna a'malal ahya tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan orang-orang yang masih hidup itu diperlihatkan kepada orang-orang yang telah meninggal, diperlihatkan kepada ahli kubur dari kalangan keluarganya atau dari kalangan ayah ibunya. Fa in kana khairan hamidullah ta'ala wastabsyaru, seandainya amal perbuatan orang hidup itu adalah, orang-orang yang masih hidup itu adalah perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh, maka mereka ahli kubur dari keluarganya, terutama orang tuanya, mereka akan bersyukur kepada Allah. Mereka akan memuji Allah. Dan mereka akan sangat bergembira. Mereka akan sangat bergembira. Wa ayyara ghaira dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tuhdihim hidayatan. Kalau ahli kubur itu melihat perilaku amal perbuatan orang-orang yang masih hidup itu adalah buruk, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, jangan dulu-dulu dimatikan mereka-mereka itu.
sampai engkau memberi hidayah kepada mereka. Jadi ketika perilakunya orang yang masih hidup di dunia ini adalah perilaku yang jelek, perbuatan kemaksiatan, kemungkaran, maka ahli kubur itu pertama dia akan berdoa kepada Allah, mendoakan agar orang-orang yang masih hidup ini jangan dulu-dulu mati sebelum Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yu'dil mayyit fi qabrihi kama yu'ti fi hayatihi. Rasulullah juga kemudian bersabda bahwa yang namanya mayit itu di dalam alam barzahnya, di dalam alam kuburnya, itu dia merasa sakit sebagaimana dia merasa sakit di waktu hidup. Lalu ditanya Rasulullah oleh para sahabat, ma'idaul mayyit, apa yang bisa menyakitkan seorang mayit? Rasulullah SAW menjawab, innal mayyita la yudnibu dzamban wa la yatanaza'u wa la yukhasimu ahadan wa la yu'dhi jaran illa annaka inna za'ta ahadan la budda ayusyattimaka wa walidaika. Jadi Rasulullah menjawab, sesungguhnya mayit itu tidak melakukan dosa apa-apa. Dia tidak mempunyai perilaku yang buruk. Dia tidak menyakiti seorang pun, tidak menyakiti tetangganya. Akan tetapi jika orang yang masih hidup itu berperilaku buruk, berkelakuan yang jahat dengan saudaranya atau dengan tetangganya, kemudian orang itu menjelek-jelekan, membawa-bawa orang yang sudah mati, maka orang yang sudah mati itu ikut merasakan sakit karena dibawa-bawa oleh orang yang disakiti dari kalangan keluarga. Jadi ketika ada orang yang masih hidup, perbuatannya itu buruk, perilakunya itu jelek, meskipun si mayit itu dulunya tidak pernah melakukan perbuatan sejelek itu, dia nanti akan bisa merasakan kesedihannya di alam barzah, di alam kubur, dikarenakan orang-orang yang disakiti itu akan membawa-bawa orang yang sudah mati di dalam di dalam mengungkapkan kalimat-kalimatnya kepada orang yang keluarganya si mati yang menjelek-jelekan itu. Sebaliknya juga kalau ada orang keluarga yang punya ahli kubur yang sudah meninggal, kemudian perilakunya dia baik di dunia, maka perilaku itu akan membahagiakan juga, menyenangkan juga kepada orang yang sudah. Jadi artinya begini para bapak-bapak, para ibu-ibu, kaum muslimat, kita semua yang masih hidup ini, janganlah berperilaku semaunya sendiri. Karena perilaku kita itu juga bukan hanya berakibat kepada diri kita sendiri, tapi juga berakibat kepada orang yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita. Kalau kita berperilaku baik kepada siapapun, kepada saudara, kepada keluarga, kepada tetangga, itu juga ahli kubur kita di sana akan merasakan kebahagiaannya, ikut merasakan senang
Tapi sebaliknya kalau kita berperilaku buruk kepada keluarga, tetangga, kemudian keluarga dan tetangga itu akan marah kepada kita, lalu membawa-bawa orang yang sudah meninggal dari kalangan keluarga kita, maka ahli kubur pun itu akan ikut merasakan sedihnya di alam kubur di sana. Karena dibawa-bawa keburukan orang yang masih. Nah, itulah pengertian daripada amal itu akan diperlihatkan kepada ahli kubur. Amal perbuatan orang yang masih hidup itu akan diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu sebabnya berhati-hati kita semua yang masih hidup. Di dalam berperilaku jangan sekali-kali kita berperilaku semaunya sendiri. Karena ingat bahwa perilaku kita orang yang masih hidup itu akan berakibat pula kepada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Maka bahagiakanlah mereka dengan amal perbuatan kita yang baik. Juga ada hadis yang selaras dengan ini. Rasulullah SAW pernah berkata, "Tasaddaqu li anfusikum wa amwatikum." Bersedekahlah kalian semua untuk dirimu sendiri dan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dan untuk orang-orang yang sedang meninggal. Karena berbuat sedekah, perilaku bersedekah, itu berakibat pula kepada orang yang sudah meninggal. Fa in tu'daru fa bi ayatil Qur'an. Kalau memang kamu tidak bisa membahagiakan orang yang sudah mati dengan amal sedekah, maka bahagiakan mereka dengan amal bacaan-bacaan Qur'anmu. Seandainya kamu tidak bisa membahagiakan keluargamu yang sudah wafat, sudah meninggal dengan sedekah, dengan sedekah, maka bahagiakanlah mereka dengan bacaan-bacaan Qur'anmu. Seandainya itu pun kamu tidak bisa untuk membahagiakan mereka dengan bacaan-bacaan Qur'anmu, ya paling tidak doakanlah mereka dengan doa pemohonan ampun kepada Allah Ta'ala. Mintakan ampun kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya itu. Setidaknya kita memohonkan ampun atas kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan merasa bahagia jika orang-orang yang masih hidup ini mau memohonkan ampun atas kesalahannya semasa hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun bagian dari bagaimana kita membahagiakan orang-orang yang sudah meninggal. Ada satu kisah atau cerita lah ya. Ada seorang wali yang bernama Sabit Al-Banani. Sabit Al-Banani ini adalah seorang wali yang rutin berziarah ke makam setiap malam Jumat. Dia bermujahadah, bermunajat di makam itu sampai waktu subuh. Dan itu rutin dilakukan setiap Jumat. Setiap Jumat pokoknya dia berziarah ke makam dan bermujahadah atau munajat di situ sampai subuh. Satu ketika beliau ini mukasyafah. Beliau ini bisa melihat alam barzah. Mukasyafah karena seorang wali tentu memang ada wali-wali yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala bisa melihat alam gaib. Mukasyafah. Seolah-olah beliau itu melihat bahwa ada kebangkitan hari alam kubur. Jadi semua ahli kubur keluar dari alam kubur. Mereka berpakaian dengan pakaian-pakaian yang indah beserta menikmati hidangan-hidangan yang nikmat-nikmat, makanan-makanan yang sangat
nikmat. Jadi Sabit Al-Bani itu seolah-olah melihat itu semua. Ahli kubur bangun dari kuburnya dengan berpakaian yang sangat rapi, sangat indah, dan menikmati hidangan-hidangan yang sangat indah sekali. Namun di sisi lain, Sabit Al-Banani itu melihat ada salah seorang ahli kubur, nampaknya masih muda, kondisinya menyedihkan. Kondisinya itu memprihatinkan sekali. Pakaiannya compang-camping, dia tidak mendapatkan hidangan makanan yang enak-enak seperti yang lain, justru dia malah menangis. Yang lain bersenang-senang, tapi ini ada salah seorang ahli kubur yang kelihatannya mengenaskan sekali. Kelihatan masih muda, pakaiannya sangat compang-camping, dan tidak mendapatkan bagian makanan yang nikmat-nikmat itu tadi dari orang-orang. Lalu Sabit Al-Banani bertanya kepada orang ini, "Hei, kamu kenapa? Kok kelihatan paling beda sendiri dari yang lain? Yang lain pakaiannya rapi-rapi, baik-baik, menikmati hidangan makanan yang enak-enak. Tapi di sisi lain kamu sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan kondisimu seperti itu. Kamu itu siapa?" Lalu anak ini bilang, "Ya, aku adalah memang ahli kubur yang tidak pernah mendapatkan kiriman apapun dari orang yang masih hidup, dari kalangan keluarga." "Ya, apakah kamu masih punya keluarga?" "Saya masih punya keluarga, Pak. Saya masih punya ibu." "Loh, kok bisa?" "Iya, jadi ceritanya saya dulu berangkat haji sama ibu saya, tapi saya sakit dalam perjalanan, kemudian saya meninggal di perjalanan. Lalu saya dimakam di tempat itu juga, dan ibu saya kemudian melanjutkan perjalanan dan sekarang sudah pulang, lalu ibu saya berkeluarga lagi dengan orang lain. Nah, ketika itu ibu saya sudah melalaikan saya, tidak pernah mendoakan, keluarga yang lain juga tidak pernah mendoakan saya. Sehingga saya kondisinya di alam kubur seperti ini karena saya tidak pernah mendapatkan apa-apa dari yang hidup. Orang-orang yang hidup sudah tidak mau lagi membahagiakan saya, lupa dengan saya. Lupa dengan saya." Akhirnya Sabit Al-Banani bertanya, "Ibumu itu di mana alamat?" Lalu dikasih tahu ini oleh ahli kubur ini, anak ini. "Ibu saya di desa yang seperti ini, di tempat yang seperti ini. Saya tolong sampaikan kepada ibu saya, kondisi saya di alam barza yang seperti ini." Sabit Al-Banani bilang, "Loh, saya suruh menyampaikan kepada ibumu, nanti kalau ibumu tidak percaya bagaimana?" Lalu si ahli kubur ini bilang, "Ya, ada buktinya. Sampaikan kepada ibu saya kalau saya masih punya harta warisan dari ayah saya yang saya simpan di lemari pakaian saya. Tolong itu untuk diambilkan di lemari pakaian saya dan nanti tolong disedekahkan. Itu warisan dari ayah saya. Supaya disedekahkan, disodakohkan oleh ibu saya kepada orang lain." Betul, akhirnya Sabit Al-Banani setelah siang harinya, singkat cerita, mencari orang tuanya ahli kubur ini dan ketemu. Sabit Al-Banani bercerita apa adanya tentang keadaan anaknya ini yang di alam kubur. Tentu pada waktu itu hampir tidak percaya ibunya ini. Tapi disampaikanlah apa yang tadi disampaikan oleh anak itu, bahwa masih punya peninggalan warisan dari ayahnya yang disimpan rapi. Tidak ada orang yang tahu sama sekali di lemari pakaian. Akhirnya dicarilah itu, disampaikan oleh Sabit Al-Banani bahwa dia itu masih punya warisan yang katanya disimpan di sini, di sini, di sini. Akhirnya dicarilah warisan itu dan ketemu. Memang ada warisan itu berupa dirham
uang, uang dirham. Lalu uang dirham itu oleh ibunya disedekahkan langsung kepada Sabit Al-Banani. Pada Sabit Al-Banani. Diterimalah sedekah itu oleh Sabit Al-Banani. Nah, sebagaimana kebiasaan Sabit Al-Banani, setiap malam Jumat dia berziarah, Jumat berikutnya juga Sabit Al-Banani berziarah lagi ke makam itu. Melakukan kegiatan rutinannya. Dia bermunajat di situ sampai subuh. Begitu juga di malam Jumat berikutnya Sabit Al-Banani itu mukasyafah lagi. Melihat semua ahli kubur itu sedang dalam bersenang-senang. Sedang dalam kondisi sukaria. Tidak melihat satu orang pun yang kelihatannya sedih dan susah. Tiba-tiba ada orang mendatangi Sabit Al-Banani. Bilang, wahai Syekh Sabit, apa sudah tidak kenal dengan saya? Sabit tidak kenal. Loh, kamu itu siapa? Saya tidak kenal. Saya itu adalah orang yang malam Jumat kemarin menemui kamu. Pemuda yang menemui kamu yang kondisinya memprihatinkan. Saya alhamdulillah sekarang sudah dalam keadaan seperti ini. Lalu Sabit Al-Banani bilang, apa yang menyebabkan kamu itu menjadi berubah 180 derajat dari kondisi yang kemarin? Dia bilang, iya, begitu warisan saya itu diikrarkan, disedekahkan kepada Anda oleh ibu saya, spontan itu juga saya oleh Allah Ta'ala diberi limpahan karunia kenikmatan alam barzah yang luar biasa, yang bisa mengubah kondisi saya di alam barzah yang dulunya sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan, menjadi kondisi yang seperti ini, yang seperti kamu lihat. Sabit Al-Banani sudah tidak lagi mengenali pemuda ini karena sudah saking berubahnya dari kondisi awal yang pada waktu Sabit Al-Banani itu melihat pada hari malam Jumat sebelum. Ini luar biasa. Lah inilah para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Salah satu hikmah dari hikayat ini bahwa ahli kubur ini masih bisa mendapatkan kebahagiaan dari apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup di dunia ini. Dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Maka dari itu, sekali lagi, saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terutama para jamaah, untuk senantiasa terus mengingat pada ahli kubur, bahagiakanlah mereka dengan amal soleh yang kita berbuat, karena mereka pada hakikatnya ikut bahagia manakala kita beramal soleh. Bahagiakan mereka dengan sedekah kita, bahagiakan mereka dengan bacaan-bacaan Quran kita, bahagiakan mereka juga dengan doa-doa kita untuk mereka. Mudah-mudahan ahli kubur kita semua akan senantiasa selalu berbahagia di alam barzah karena perbuatan baik kita di muka bumi ini. Para hadirin, para bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat, demikian kajian singkat tentang hadis pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.